Ada apa? Lin Kesong, bantu aku. Langkah-langkahnya. Buka pintunya. Jangan tinggalkan aku. Aku nggak mau sendirian. Oke, Oliver. Aku nggak pergi. Aku di sini, nggak kemana-mana. Kamu pasti capek. Masih kesal? Gimana menurutmu? Maaf, Lin Kesong. Aku minta maaf atas namanya. Maaf banget, sayang. Oliver kadang beneran kayak setan. Bisa bikin kamu merasa lebih baik mati daripada hidup. Aku angkat telepon dulu. Belum, Bu. Dia lagi bad mood hari ini, jadi aku nggak bisa ngomong. Waktunya tegas, malah baik hati. Nggak boleh gini. Masih sama dia sekarang? Iya, dia mabuk. Aku baru antar dia pulang. Dia nggak mau aku pergi. Ini kesempatan bagus. Saat dia mabuk, suruh dia tanda tangan kontrak, apapun yang kamu lakukan. Aku nggak percaya dia bakal bantah nanti. Aku tunggu kabar baiknya. Aku benci Jian Qianfan. Tapi tahu dia lagi sama Elise bikin aku kesal. Konyol banget. Aku takut apa? Takut Jian Qianfan nggak baik lagi ke aku? Dia baik ke aku tapi malah bikin aku makin menderita. Lin Kesong, jangan bodoh. Itu cuma di pikiranmu. Kamu cuma muridnya berdasarkan kontrak. Kamu orang luar. Makasih udah nunggu. Hei, santai aja. Master Wang, masakanmu makin jago. Aku nggak bisa tidur kalau nggak minum sopmu tiap malam. Bungkusin satu lagi buat aku. Oke. Sebentar. Halo, Bu. Apa? Ada apa, Bu? $500. Itu $500. Kok bisa habis dalam beberapa hari? Bisa nggak berhenti main judi? Baik-baik. Jangan nangis dulu. Aku juga pengen nangis. Aku cuma punya sekitar $2,300 sekarang. Baiklah, ambil aja semuanya. Aku transfer sekarang. Oke. Dadah. Maaf.
Halo? Di mana kamu? Aku dekat. Oh, tunggu. Maksudku, aku sebenarnya nggak pergi. Jujur, aku nggak punya duit buat pergi. 500.000-nya udah habis. Saya menelepon karena saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Nona Quentin, pinjamkan saya $1 juta. 1 juta? Kenapa butuh sebanyak itu? Dengarkan, saya sudah masuk daftar buronan daring. Tidak mungkin saya bisa cari kerja. Tidak bisa naik pesawat atau kereta. Bagaimana saya harus bertahan? Sebagai jalan terakhir, saya akan minta maaf pada Jiang Qianfan. Jujur, saya sangat menyesal ambil uangmu dan kabur. Lebih baik masuk penjara. Kapan ini berakhir, Tuhan tahu. Jangan. Kamu. Uangnya banyak. Saya tidak punya sebanyak itu untukmu sekarang. Beri saya waktu, tolong. Saya akan telepon lagi. Olie, aku cinta kamu. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Elise. Ibu, belum tidur? Aku tunggu kamu bawa kontrak yang sudah ditandatangani. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur. Beri saya waktu lagi. Saya belum tidak tega melakukannya. Ibu, jangan sentuh tas saya. Kamu dapat. Kenapa tidak bilang padaku? Kamu menyesal? Kalau saya lakukan ini, saya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Apa yang terjadi pada Elise yang kejam itu? Kamu lihat harapan karena Olie bilang dia tidak cinta siapa-siapa. Dengarkan aku, sadarlah. Tidak ada jalan kembali. Saya tahu. Berani-beraninya bohong padaku karena seorang pria. Hei, apa yang terjadi? Ada apa? Sudah larut sekali. Kenapa marah-marah? Kamu buat Elise menangis, bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kamu bangunkan saya. Apa masalahnya? Kenapa marah? Adikmu pikir dia sudah cukup dewasa untuk tidak dengar saya. Dia juga bohong padaku. Elise, ini sangat serius. Minta maaf pada ibu dengan baik besok pagi, ya? Pergi. Keluar. Ayo, saya antar kamu ke atas untuk tidur.
Topik untuk pedas adalah membara. Tuhan, selamatkan saya. Bukankah saya sudah cukup membara? Saya ikut lomba makan cabai waktu kecil. Cabai terpedas dari rekor dunia Guinness. Itu membuat saya masuk rumah sakit. Apa yang akan terjadi pada saya kali ini? Kayu, ketuk. Seberapa sulit pun topik ini, saya tidak bisa mundur. Saya harus buktikan diri pada Jiang Qianfan yang jahat itu. Lim Kesong. Lim Ke. Kebakaran. Lim Kesong, kenapa kamu masak semua cabai itu? Keluar. Biarkan aku sendiri. Keluar. Keluar. Keluar dulu. Bodoh. Asapnya tebal begitu. Matikan apinya dulu tidak bisa? Minum. Topik pedas itu untuk meningkatkan. Jadi kamu tumis cabai pakai cabai? Kamu benar-benar sebodoh itu? Iya. Pedas adalah pengalaman rasa yang paling menarik. Itu bukan rasa tapi sensasi sakit. Rempah merangsang otak manusia dan mengeluarkan banyak hormon dengan mengatur suhu tubuh, kardiovaskular, dan pernapasan. Itu menciptakan berbagai respons emosional yang berbeda. Dengan kata lain, jika kepedasan dikontrol dengan sempurna, itu bisa membawa pengalaman emosional yang sangat berbeda. Membuat yang manis lebih manis dan yang pahit lebih pahit. Menggandakan kebahagiaan atau kesedihan atau membaginya setengah. Mengerti? Bisa kasih reaksi enggak? Ada banyak jenis pedas. Kamu bisa pilih yang favorit atau yang familiar untuk memulai. Ini Carolina Reaper. Yakin mau yang sepedas ini? Junbin, sudah pulang? Ada masalah apa? Tanganku terpeleset. Aku akan buat grup baru segera. Apa? Lim Kesong temanku. Jangan dekat-dekat dengannya. Aku sudah putus dengan Cuting. Masih belum membaik? Tidak ada perubahan dalam indeks darahmu. Obatnya tidak bekerja. Berhenti meminumnya. Bisa tambah dosisnya? Tidak bisa sembarang tambah dosis. Bisa berbahaya. Aku tahu kamu cemas. Tidak apa. Aku tidak cemas. Qianfan, ilmu kedokteran terus maju.
dan terkadang melompat maju. Kamu harus menenangkan pikiranmu. Aku takut tidak bisa menunggu sampai hari itu. Jangan bicara begitu. Kamu pulang dan bawa sisa obatnya untukku. Baik. Aku simpan di botol aspirin. Aku akan kembalikan padamu. Oke. Hei, santai. Aku tahu. Tuan muda, Sabtu ini tidak mau kasih istirahat yang enak. Kenapa semangat sekali mau ketemu netizen? Kamu juga orang yang sudah berpengalaman. Kok bertingkah seperti menantu kecil? Bukannya kamu suruh aku ajak dia ketemu? Ya, saya yang minta kamu ajak dia keluar. Tapi kalau kamu berpakaian seperti ini, seperti kamu mau bertemu klien saja. Kan saya minta kamu ajak dia keluar bertemu. Saya mau kamu rileks. Kamu. Biarkan saya lihat untukmu. Apa yang harus dipakai? Saya bilang pakaian seperti ini. Ini tidak cocok. Apa kamu pikir ini untuk membahas bisnis? Pakai yang ini. Bertemu teman, lebih santai saja. Dan Kiao, kamu itu tempat curhat di depannya. Begitu, saya jelas bos, bukan anak orang kaya. Kamu harus lupakan statusmu yang tinggi, tampan dan kaya itu. Ini semua awal yang baru. Jangan ikat dirimu dengan masa lalu. Santai saja, sekarang kita bicara tentang cewek itu. Saya tidak suka pria yang terlalu serius. Saya suka kamu yang nakal seperti ini. Tidakkah kamu lihat? Tidak apa-apa, ganti baju sekarang, dengarkan saya, itu benar. Lihat betapa bagus penampilan seperti ini. Betapa ramahnya. Benar kan? Untuk berjaga-jaga. Saya bicara tentang kemungkinan 50%. Kalau dia itu orang kuno, apa yang kamu lakukan? Tidak sekompleks yang kamu pikirkan. Hanya ada pemahaman diam-diam di antara kami. Ikatan dari dua jiwa yang kesepian. Ini bukan tentang penampilan. Bagaimana kalau dia wanita cantik seperti peri? Saya terkejut dengan hal itu.
Tuan Sao juga bisa malu kadang-kadang. Oke. Ayo pergi. Kenapa kamu datang menemuiku sepagi ini? Kak, boleh saya pinjam rok dan sepatu hak tinggi MU? Kamu datang pinjam baju dari jauh sekali. Kamu tidak pergi bertemu teman kan? Kamu bisa kok. Hidup terlalu sibuk untuk bertemu netizen. Apakah kamu tahu betapa jahatnya orang luar sekarang? Di mana saya bisa mencarimu setelah kamu dibunuh? Ini sama sekali tidak baik. Dan saya sudah mengobrol dengannya selama 4 tahun. Saya tahu dia orang baik. Kamu juga tahu hal ini. Oke. Ambil dulu, nanti aku cek. Gak bisa, itu terlalu mahal. Ini, Gak oke, gak cocok buat kamu, mahal banget. aku putih. Gak apa-apa, gak pas. Itu. Itu lebih lucu. Beda ini juga bagus. Aku coba dulu. Kenapa nggak coba di sini aja? Bajuku cantik kan? Tapi bahaya banget kamu ketemuan sama netizen pakai baju kayak gini. Gimana kalau yang lain jadi cemburu? Ingat ya, kalau ada apa-apa langsung telepon aku. Gak apa-apa. Berapa kali udah bilang? Lagi pula kamu kan selalu ngawasin. Kalau ada masalah, langsung kabur aja. Oke. Aku pergi dulu ya. Aku mohon, mau pergi? Sampai ketemu nanti. Aku agak deg-degan. Aku nggak tahu kamu orang kayak apa. Anak kecil lagi kasmaran. Dosa apa yang kamu bilang aku lakukan? Naruh kamu yang baik begini. Cuma pegang tangan aja. Aku bisa rasain perasaanmu. Soalnya aku juga khawatir. Ngomong-ngomong, aku pakai kaos putih. Aku tunggu di koridor tepi danau. Kamu bener-bener anggap aku supir ya? Emang nggak butuh aku temenin masuk? Kan kamu udah jadi supir andalanku? Yakin baju aku oke? Bagus banget. Oke, makasih.
Nggak mungkin. Pak Pohon, ada di situ? Aku udah sampai koridor tepi danau. Kok bisa dia? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Zhao dan Kiao itu Pak Pohon. Pak Pohon itu Zhao dan Kiao. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu. Jujur saja takkan rusak harga dirimu. 90% pria di dunia ini. Aku takkan punya pikiran tak masuk akal tentangmu. Aku tak tahu seberapa hebat kamu bisa lakukan. Harga diri cukup kuat. Bukankah kamu sudah jadi pemandu wisata bertahun-tahun? Seharusnya sudah cukup tebal muka. Kamu serang pribadi, telanjang. Tuan Zhao, ini pacarmu. Ayo pergi. Hongdou, kemana saja kamu? Kurasa itu kegembiraan kejutan saat kita bertemu. Aku di dalam bus. Mungkin setengah jam, mungkin sejam. Kalau ada hal mendesak, kita janji lain hari saja. Hal terpentingku hari ini hanya menantikan bertemu kamu. Entah 1 jam ataupun 2 jam. Berapa lama aku akan menunggu di sini? Berakhir. Benar-benar berakhir. Bagaimana caranya? Halo, Kak. Xiao Xiao, kamu di sana? Aku di sini ketemu teman. Ketemu? Tidak. Tidak ketemu. Apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi? Kamu lihat atau tidak? Aku. Kalau tidak, kabur saja. Nona, tolong jangan tutup telepon. Bisa bantu aku? Datang ke sini sekarang. Aku mohon, tolong bantu aku. Kamu jangan tanya aku kenapa. Datang ke sini, nanti aku kasih tahu. Iya. Aku tunggu di amphitheater taman itu. Oke, cepat. Suami, kurasa tempat ini bagus. Dan balkon ini bisa berjemur matahari. Sangat suka. Ya, memang. Bagian ini termasuk area ini. Area Wisma. Sangat dicari. Kalau gitu kita tinggal di sini aja, ya? Dan lantai atas itu loteng. Bawah bisa dioperasikan, atas bisa ditinggali. Sudah, terima kasih. Nah, saya dan istri sangat puas dengan rumah ini. Tapi sekarang ada masalah begini. Kami baru mulai usaha. Uang lagi ketat. Lihat. Bisa nego sewa sama tuan tanah? Lebih murah. Lebih dari 1, dapat 1. Maksudnya, bayar 2, dapat 2. Terima kasih. Oke, saya lihat kalian berdua tulus banget. Saya coba hubungi tuan tanah. Kasih diskon lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak, musik favorit kita sama. Fantasianya Shumai. Anime Spirited Away. Film 2046. Novel David Copperfield-nya Dickens. Cewek, ingat kan? Akhirnya kamu datang. Gimana kabarnya? Yang di sana pakai baju kasual putih itu. Udah lihat orang, kenapa nggak langsung sapa? Jangan banyak nanya. Yang baru saya kirim itu hobi kita. Harus ingat,
Kamu harus jelasin ke saya, atau saya bantuin. Kenapa saya harus ingat hal-hal ini? Kakak. Sebenarnya, orang itu bos saya. Tuan Treehole itu bos kamu. Kebetulan banget. Stop gosip. Ayo sekarang gak ada waktu. Biar saya kasih tahu. Sekarang saya bantuin kamu. Sisanya saya nggak peduli. Ayo. Tuan Pohon Lubang. Maaf saya terlambat. Kacang merah. Iya, senang bertemu denganmu. Ayo pergi. Oke. Sebenarnya, pertemuan antar teman. Ini hal yang luar biasa bagiku. Sebelum kamu bertemu denganku, sebenarnya aku ragu-ragu sudah lama. Tunggu sebentar ya. Ada kejutan untukmu. Ini sup casserole tulang favoritmu. Masuk. Bagaimana menurutmu? Ini tulang di ember favoritmu. Dan sumsum tulang di dalamnya. Kamu sia-sia yang menyebalkan. Kenapa kamu tidak bilang kamu suka makanan barat? Aku cuma bilang aku suka sampah jenis ini. Sup casserole tulang favoritku. Murah sekali buatmu. Aku sangat lapar. Kenapa kamu tidak makan? Baik. Dan juga, ini bakso daging sapi favoritmu. Bukan? Sangat suka bakdo. Soy mujar. Kenapa kamu suka daging dan tulang yang segrease seperti ini? Dan suruh aku gigit tulang di depan orang asing. Sangat memalukan. Benci kamu. Sangat enak. Tunggu. Coca-Cola. Ya Tuhan. Tulang dan bakso. Dan cola. Makanan ini bikin aku gemuk. Paling tidak 2,5 kilogram. Suka minum cola, minuman favoritku. Kak, kamu sangat menikmati ya? Cola bakso sapi. Air liur aku keluar cuma dengan memikirkannya. Ningxia, kamu cewek nakal. Lihat nanti bagaimana aku menghukummu setelah pulang. Apakah ada orang yang pernah memberitahumu? Kamu makan dengan sangat meriah. Meriah sekali. Iya. Maksudmu adalah, kamu lihat aku makan, jadi kamu sendiri kenyang? Bukan. Maksudku, sebenarnya melihatmu makan. Aku sangat senang. Rasanya seperti
Anak yang sudah setahun tidak makan enak. Pulang kampung buat tahun baru setelah kelaparan, jadi makan seenaknya. Aku terlalu capek kerja, makanya makan seperti ini. Betul. Kamu masih nyaman dengan pekerjaan barumu? Lumayan, Pekerjaan baru. sudah menyesuaikan diri, sudah sangat mudah beradaptasi. Bagus sekali. Kenapa kamu sedang cek rekening? Banyak sekali bertanya tentangku. Kamu tidak pernah cerita tentang dirimu sendiri. Oke, lain kali saja. Biarkan saya bayar tagihan dulu. Lain kali aku yang traktir. Oke. Kalau begitu, kita tetap saling menjaga kontak ya. Oke. Baiklah, Kalau begitu lanjutkan makan, jangan sampai ada sisa yang terbuang. Enak sekali. sangat enak. Aku suka restoran ini. Suasananya sangat hangat. Terutama casserole tulangnya. Aku suka banyak hidangan di sini. Iya, Saya kelaparan banget. Maaf ya, aku tidak traktir kamu makanan yang lebih mewah. tidak, menurutku casserole tulangnya sudah sangat enak. Kamu lebih ceria dari yang aku duga. Dan menurutku, kamu lebih tampan dari yang aku bayangkan. Senang kita bisa bertemu hari ini. Sudah sangat larut, biarkan aku antar kamu pulang. Naik bus sangat nyaman, tidak perlu aku diantar. Tapi kamu pakai high heels. Bukankah kamu bilang biasanya tidak pakai high heels? Aku memang biasanya tidak pakai sepatu ini. Tapi kan hari ini bertemu denganmu. Aku harus berdandan sedikit kan? Gak nyaman kan naik bus pakai high heels? Biarkan aku mengantarmu. Benar-benar tidak usah. Bus di sini sangat nyaman, bisa langsung sampai ke rumahku. Tidak perlu. Baiklah. Kalau begitu sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa malam ini. Kakak, tolong aku. Ya Tuhan. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu tahu berapa banyak lemak yang aku dapatkan karena kamu? Berapa banyak minuman bersoda yang kamu buat aku minum? Katakan, kenapa minta aku menyamar jadi kamu? Aku tidak pernah berpikir bahwa Pak Trehol adalah dia. Dia punya temperamen yang aneh dan suka cewek cantik. Benar-benar berbeda dengan Pak Trehol. Jadi maksudnya, kamu takut setelah dia tahu identitasmu. Bukan hanya tidak mau berteman lagi denganmu, juga akan memecatmu. Sekarang aku menemukan. Memindahkan hubungan dari dunia maya ke dunia nyata itu tidak nyata. Mari kita simpan keindahan Red Bean saja. Aku tidak menyangka kamu secantik ini. Kenapa menolak untuk bertemu lagi nanti? Pria memang suka cewek cantik.
Lalu apa hubungannya dengan koneksi telepati 4 tahun? Aku tidak menyadari bahwa kita bertemu hari ini. Ini bukan Red Bean yang aku kenal. Selalu ada celah antara mimpi dan kenyataan. Mari kita simpan keindahan masing-masing. Selamat malam, Pak Treho. Pak Treho. Zhao Papi yang ramah. Zhao Papi yang tidak peduli. Di antara dua wajah ini, yang mana yang asli dan yang mana yang palsu? Kamu masuk rumahku lagi tanpa izin. Aku tidak merampok atau mencuri. Semua dilakukan secara terang-terangan. Ada apa? Sejujurnya, aku cukup penasaran. Kamu bicara tentang seorang cewek. Dia membuat nama internetnya sangat konyol. Ceritakan padaku ceritanya. Hari ini dia benar-benar membuatku terkejut. Dia jauh lebih cantik dari yang aku bayangkan. Red Bean yang aku bayangkan seharusnya. Seperti ini. Setelah bertemu saya secara langsung, rasanya kontrasnya sangat besar. Tapi sebenarnya, dia adalah wanita yang sangat elegan. Apakah kamu merasakan sesuatu? Apa yang kamu rasakan? Jangan berpura-pura. Aku tidak bisa jelaskan. Pokoknya, aku rasa aku menyukainya. Sepertinya itu tidak jauh dari sini. Dan aku, alias kita. Apakah kamu memang suka mencampuri urusan pribadi orang lain? Itu terserah masing-masing. Ayo, minum bersama. Rayakan langkah pertama MU yang berhasil. Kamu sudah menulis rencana ini bulan ini? Belum, aku juga belum. Kopi untuk kalian berdua. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini. Terima kasih. Masuk. Di mana kopi saya? Tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang kamu pegang itu? Ini kopi saya sendiri. Taruh kopi yang kamu pegang itu. Kenapa tidak minta si cantik yang belikan untukmu? Apa yang kamu gumamkan itu? Tidak apa-apa. Tunggu. Kembali sini. Kamu kan udah tidak mau beliin kopi buat semua orang lagi? Kenapa? Bukan mereka tidak mau bayar aku. Aku tidak menyewainya untuk beliin kopi buat semua orang. Kamu lakukan semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan Lucy. Lalu kenapa aku harus bayar gaji dia? Tapi, tidak ada salahnya membantu rekan kerja dengan hal kecil. Ini adalah bentuk kurangnya kepercayaan diri kamu dalam pekerjaan. Menggunakan cara murah ini untuk menyenangkan rekan kerjamu. Pekerjaan bukan buat kamu cari teman. Dengan cara ini, orang lain cuma akan semakin terbiasa menyuruh MU. Tidak ada yang benar-benar menghargai MU. Apakah kamu tahu? Tuan Zhao, apakah di hati MU benar-benar tidak menyukai saya? Apakah kamu salah minum obat? Kamu pasti mengira aku jelek dan cari-cari kesalahan. Kamu bilang bosmu suka nyariin kamu.
Bosnya yang ngajak kamu kerja. Apa urusanku kamu cantik atau jelek? Seharian mikir apa sih? Nonton sinetron kebanyakan, otak udah dicuci ilusi. Iya, otak udah dicuci ilusi. Lebih baik dari kamu. Pura-pura hangat padahal dingin dan kejam. Sudah menipu cewek polos ini. Wah, kamu beneran perlu ke rumah sakit. Otakmu ada masalah ya? Aku sarankan kamu periksa ke dokter baik-baik. Sekarang dengerin aku. Ini materi proposal pengembangan perusahaan. Waktumu habiskan buat pelajari ini. Pas perusahaan ngadain rapat umum. Kasih rencana dan ide-ide kamu. Zhao Papi munafik. Aku gak peduli pagi ini kamu minum obat salah apa. Aku gak ikut campur kalau kamu lagi bad mood. Tapi kamu kerja buat aku dan dengerin aku. Perintahku satu-satunya perintah. Gak mungkin. Aku ini nenek tang di hidup kamu. Mau lawan aku lagi? Kamu datang. Aku nelpon berkali-kali kenapa gak diangkat? Malam-malam sendirian di sini minum apa? Jangan urusin. Ayo minum sama aku. Ayo, kenapa duduk? Berhenti minum. Tinggalin aku sendiri. Kenapa orang harus serumit ini? Sandaran rohaniku selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Hiroko, kamu tahu apa yang terjadi padaku? Lupakan, kamu gak bakal ngerti. Minum, cepetan ayo. Minum dulu. Hong Xiado malam ini free? Aku traktir makan. Lagi minum apa? Ayo. Minum. Pulang habis minum. Jangan khawatirin aku. Apakah kamu senggang? Bisa kita makan malam bareng? Maaf ya, aku sudah ada janji. Lagi apa kamu? Keluar sini. Temani aku main 2 round biliar. Dengar ya aku bicara sama kamu. Kenapa kamu ngejar-ngejar aku setiap hari? Kenapa kamu gak ngejanji ketemu sama Hong Xiado? Ditolak. Emang ditolak. Tuan Sao juga punya satloh pintunya ditutup orang. Aku justru semakin tertarik sama Xiao Hongdou ini. Tapi kamu beruntung. 90% netizen yang ketemu offline langsung gagal setelah lihat penampilan asli.
Terus saling hapus kontak. Gak pernah kontak lagi selamanya. Sungguh aku gak peduli. Yang mau aku temuin itu Xiao Hongdo yang udah ngobrol sama aku. Benar enggak? Pasti benar. Red Bean punya tempat penting di hatiku. Aku gak peduli kalau dia cacat. Kali ini cuma kejutan aja kok. Ayo kita balik. Bos, keluarin anggurnya. Siapin minumannya. Enggak. Balik buat apa sih? Siapin minuman, cepat. Berhenti minum, biar aku yang minum. Kamu bisa ngelarangku? Jawab papi. Semua masalah ini karena kamu. Aku sangat marah. Bisa aku kasih tahu kamu, tapi harus dirahasiakan. Sebenarnya hubungan aku sama dia itu. Xiao. Senang banget bisa menang hari ini. Aku bisa balas dendam untuk bertahun-tahun ini. Kamu, jangan terlalu gila. Aku keluar hari ini. Ini yang namanya bahagia di cinta, kalah di judi. Oke, mau cari tempat lain buat minum bareng gak? Aku ada rapat rutin besok pagi. Bagaimana kalau ganti hari lain? Oke, sampai jumpa. Lihat dirimu sendiri. Sudah dibilang jangan minum banyak. Kamu telepon siapa itu? Halo siapa? Zhao dan Kiao UM. Kamu siapa? Aku siapa? Aku Ningxia. Kamu nggak tahu. Aku nggak simpan nomor HP. Kamu kebanyakan minum ya? Kamu yang kebanyakan minum, Zhao papi. Kamu kayaknya mabuk, tidur lagi sana. Zhao papi, dengerin aku. Aku mau ngomong sesuatu. Kalau nggak kuomongin, aku nggak bisa tidur. Zhao papi, kamu tahu aku siapa? Aku merah. Aku merah. Apa? Maaf Pak Sao. Ya, maaf. Iya kebanyakan minum. Maaf ganggu. Zhao dan Kiao aku. Kamu kena masalah tahu nggak? Aku beneran gak nyangka. Dia lagi minum. Berani bilangin aku. Cewek nakal ini. Xiao bentar lagi bangun. Udah mau telat. Kakakmu udah balik. Aku balik. Kamu beneran mabuk ya? Kamu nggak tahu kemarin. Ribut banget sampai tetangga denger. Kak, gimana aku balik kemarin? Yoko, Haozi juga kabarin aku. Kita jagain kamu bareng. Kamu terus-terusan ngomongin Zhao papi. Kayak orang gila. Aku mau rapat. Jangan telat, ayo pergi. Halo Hiroko. Mabuk terus bangun. Iya. Aku nelpon Zhao dan Kiao tadi malam. Ngomongin sesuatu. Kayaknya aku gak bilang apa-apa. Panggil aja dia Sao Papi. Atau bajingan gitu. Terus, Yang lain.
Kayaknya kamu terus nanya dia inget gak siapa kamu. Terus apa aku bilang ke dia aku Red Bean? Mungkin enggak. Aku sita HP-nya sebelum kamu bilang ini. Makasih banget Hiroko. Cium deh, makasih. Masih mabuk dari minuman kemarin? Maaf Pak Zhao. Aku gak sengaja. Kayaknya kamu sengaja. Bukan Pak Zhao kemarin. Apa yang terjadi kemarin? Kayaknya karena kerjaanku kurang bagus. Kamu masih baik banget sama aku. Aku minta maaf ke seluruh perusahaan. Maaf ke kamu. Aku bilang ya, aku bakal berusaha maksimal buat perusahaan. Perusahaan apaan yang ngandelin kamu? Betul, buat berusaha maksimal. Udah beres. Pak lubang pohon. Ini gelas baru yang kubeli buat kerja. Mulai sekarang aku pakai kamu buat wadah kopi. Maaf. Secara umum, triwulan ini, aku jalanku. Reputasi di internet lumayan bagus. Masih, soal perkembangan perusahaan tahap selanjutnya. Ada pendapat beda gak? Chen Lei, gimana pendapatmu? Berdasarkan kondisi perusahaan sekarang, saluran-saluran kita gak ada masalah. Dengan bantuan Pak Sao, traffic kita sekarang. Diskon akomodasi lebih menguntungkan dari pesaing. Kayaknya udah waktunya kita perluas bisnis. Fokus ke kelompok berpenghasilan tinggi usia 35. Bikin rute wisata eksklusif. Bangun brand lewat proyek marin tinggi. Sekalian pertimbangkan. Proyek untung rendah disubkontrakan ke agen travel. Monopoli jaringan hotel besar di era internet. Perlahan menurun. Sekarang yang lagi tren tuh semua orang cari duit. Gimana pendapat kalian? Saya rasa Chen Lei benar. Pengalaman yang sama. Satu perjalanan mewah lebih baik dari 10 pengantin muda. Uang itu satu hal. Saya rasa para bos besar itu. Saya sama sekali tidak peduli dengan fiturnya. Mahal, mudah untuk lolos. Ning Xia. Bagaimana pendapatmu? Cukup bagus. Bagus di mana? Dengarkan. Lebih serius dalam rapat mendatang. Kurang bersiul. Setelah bekerja 2 hari, sudah tahu pilih-pilih pelanggan. Hari ini di sini. Mari kita akhiri rapatnya, Ning Xia. Datang ke kantor saya. Tuan Zhao. Apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Kerja berantakan. Tuan Zhao, itu karena Saya tidak ingin mendengar urusan pribadimu. Saya tidak ingin tahu alasannya. Lebih baik kamu pulang saja. Jangan menahan timmu. mengerti. Kamu mau kemana? Saya belum selesai. Pulang. Bunuh kamu. Saya suruh kamu pulang. Kamu benar-benar pulang? Ini proposalmu beberapa hari lalu. Kamu bilang. Menurutmu, apakah perusahaan sebaiknya sekarang berfokus pada pasar anak muda yang ada? Lebih baik mengerjakan bisnis secara mendalam daripada luas. Dapat mempertahankan citra merek perusahaan kita.
dan loyalitas pelanggan. Ini benar-benar bertolak belakang dengan proposal yang diajukan Chen Lei. Tapi saat kamu di rapat, kamu setuju dengan rencananya. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu tanya saya? Ya, memang. Semua orang mendukungnya. Oke, jadi kamu dengarkan saya. Kesampingkan fakta bahwa saya bosmu. Saya hanya penasaran bertanya padamu. Ada di kamus hidupmu. Kamu gak perjuangin dua kata itu? Apa kata orang lain? Cuma siapin hidup kayak gini aja. Kamu udah urus berkas dan lari-lari buat semua orang? Kamu suruh aku lawan mereka. Gimana caranya aku lawan? Semua orang di kantor punya klik sendiri-sendiri. Semua setuju. Terus menurutmu aku harus gimana? Oke, aku baca profilmu. Meninggal kecelakaan mobil sama orang tua waktu SMP. Mulai tinggal sama om dan tante. Betul kan? Pak Sao, katanya nggak peduli privasi orang. Oke. Aku paham banget perasaan terisolasi dan gak berdayamu. Tapi aku tetap gak bisa kasih simpati. Soalnya aku gak kasih alasan buat salah. Aku tetap gak suka sama kamu. Yang udah gede. Gak ada yang gak bisa dimaafin. Kamu selalu merasa rendah diri? Ini kan perusahaan. Kamu harus hargai kesempatan ini. Gak ada yang tahu masa lalumu. Gak ada yang harus suka sama kamu. Gak ada yang lahir buat benci kamu. Apalagi masa lalu burukmu. Pengalaman buat kompromi. Semua bisa mulai lagi. Kamu bisa ganti wajah yang disuka buat hidup lagi. Tapi kamu hadapi dengan sikap kayak gini. Mau jadi dunia. Ditinggal lagi? Semua berhenti. Ningxia baru kasih saran beda ke aku. Perusahaan belum ada pitching internal. Manfaatin kesempatan ini buat coba. Jam 3 sore. Chen Lei sama Ningxia jelasin proposal masing-masing. Tolong semuanya. Voting dengan tanggung jawab buat masa depan perusahaan. Aku cuma lihat, nggak komentar. Oke, sibuk aja. Ningxia. Sejauh yang aku tahu, kamu bukan karyawan tetap kan? Nggak. Kalau ada masalah sama aku, nggak bisa bilang pribadi? Emangnya siapa yang diuntungin kalau kamu nyusahin kayak gini? Saya tidak ada masalah denganmu. Tidak apa, kamu pergi ke bos dan bilang, kamu munafik banget. Kayak pas waktu sekolah dulu, mau jadi ketua kelas. Barusan bilang dipaksa guru. Tapi aku belum pernah jadi ketua kelas. Mau coba? Bicara dengan bukti, nanti sore ketemu. Ningxin, Presiden Feng, kok kamu bisa datang? kamu tahu, makan sendirian tiap malam. Itu hal yang sangat menyedihkan. Jadi aku mau kamu ikut aku malam ini. Makan bareng. Oke. Xiao Xia, ayo makan. Hei, kamu duluan aja, ya? Baiklah, Xiao Xia, aku duluan ya. Aku duluan ya. Ayo makan. Terima kasih. Lihat, tarik ini ke sana. Bagus kan? Makasih. Lama juga nggak bisa diperbaiki. Sebenarnya, pertanyaan yang biasanya kamu ajukan sangat kreatif. Cuma keterampilan dasar. Kamu pasti bisa belajar, nanti aku ajarin. Lucy, kamu teman seperjuangan terdekatku. Itu aku, paling benci sama Chen Lei. Lihat aja dia biasa sombongnya kayak apa.
Dan dia itu patriarki macho banget. Rasanya di tempat kerja, wanita selalu lebih lemah dari pria. Dia ngajak makan semua orang buat kumpulin suara. Kamu lihat dia biasa pelitnya. Sekarang ingat ngajak makan semua orang. Kamu bilang, makan siang dan sore buat nyoblos. Siapa yang makan masakannya? Mau nggak nyoblos dia sore ini? Nggak bisa bilang gitu. Sebenarnya, Chen Lei cukup mampu. Ningxia, pokoknya aku dukung kamu. Aku mau beli kopi siang ini. Nanti sebelum rapat sore aku bagiin ke semua orang. Bilang aja kamu yang beli. Nggak apa-apa. Aku sebenarnya mau uji, apakah rencanaku berhasil. Nggak usah dipikir-pikir. Pokoknya biarin aja. Gue yang urus. Ayo dong. Makasih. Halo Ziwan, ada apa? Tapi gue lagi kerja nih. Cuma ada waktu sejam siang ini. Oke, ketemuan di bawah kantor aja. Oke, dadah. Ziwan, Kak kedua. belum makan? Enggak, ayo kita makan bareng. Kak, kenapa baik banget sama gue? Cepetan. Ziwan, studio fotonya udah disewa? Disewa dekat sini. Tempat itu, lantai 1 buat kerja. Lantai 2 ada lotengnya. Pas buat dibersihin sama istri. Jadi sarang kita berdua. Sini, makan banyak-banyak. Kak, gue gak bisa makan banyak. Lagi diet nih. Gak apa-apa, gue gak lapar. Kamu aja yang banyakin. Oke. Tunggu bentar. Semua uang gue di kartu ini, mau ambil ya ambil. Nanti passwordnya gue kirim ke HP. Jangan, gue ada duit. Gue masih punya uang, kamu simpan dulu. Jangan-jangan, kamu simpan aja. Sekarang kamu buka studio ini. Perlengkapan, dekorasi, semuanya butuh duit. Anak ini juga butuh biaya. Kamu udah jadi ayah sekarang. Hemat-hemat ya. Oke kak, baik banget sama gue. Nanti kalau udah ada duit, gue bakal balikin secepatnya. Udah deh, jangan banyak omong, cepetan makan. Gue simpan dulu kartunya biar gak hilang. Cepetan. Gue ada kerjaan. Gue duluan ya, nanti gue yang bayar. Kamu ada waktu nih. Makan lagi dikit sebelum pergi. Jangan, kamu aja yang makan. Mubazir. Siapa yang pegang komputer gue? Kamu tahu siapa yang sentuh komputerku? Ada apa? Apa yang terjadi? PPT-ku hilang. Kamu salin sebelum pulang? Kok kamu ceroboh banget sih? Salah sendiri kalau nggak simpan barang dengan baik. Tapi PPT-ku beneran tadi ada di sini. Maksudmu ada yang ngerjain kamu? Nggak, aku bakal bikin yang baru sendiri. Kamu hebat kok masih pakai PPT. Sebenarnya, aku beneran kagum sama kamu. Anak SMP aja bisa duduk di sini. Ayo. Gimana dong? Kita udah pakai sebulan. Cuma lolos 8 kasus. Selesaikan itinerary. Bisnis trip lokal. Integrasi tinggi layanan pelanggan standar. Aku yakin ini dukungan terkuatku untuk proposal ini. Terima kasih. Ningxia. Giliran kamu. Aku udah backup untuk kamu. Jangan terima kasih. Nanti kita bicara. Nggak perlu.
Ningxia, kamu udah selesai? Mau bilang apa sih? Akhirnya kamu perhatiin isi kotaknya. Meski bunga di meja makin banyak, tapi kamu nggak perhatiin desktopnya. Tapi penasaran sama isi kotaknya. Kalau gitu aku kasih tahu. Sebenarnya, ini cuma perlengkapan kantor biasa. Nggak ada yang spesial. Ningxia, mau bilang apa sih? Kamu masih siap gagal presentasi? Lalu pergi begitu saja. Pernah nggak kamu pikir kenapa orang traveling? Dulu waktu jadi pemandu wisata, aku tanya teman-teman, kenapa orang traveling? Mungkin terbang 10 jam, lintasi belahan bumi, mungkin belasan orang, berjejalan di hostel kecil, mungkin mengembara tanpa tujuan di negeri orang selama sehari. Semua ini tidak ada hubungannya dengan materi. Tapi kenapa orang-orang suka bepergian? Jawabannya adalah rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu. Terus kenapa? Kita hanya ingin pergi ke lebih banyak tempat untuk menjelajahi masa depan. Jadi usulanku untuk anak muda, fokus pada perjalanan bulan madu dan pasangan. Meski daya beli mereka kalah dari kelas menengah, tapi mereka adalah kelompok konsumen paling potensial di masa depan. Kita harus memanfaatkan mereka saat rasa ingin tahu mereka paling besar. Membangun loyalitas pelanggan, daripada sibuk melayani para paman. Capek sendiri. Lebih bilang, perjalanan tak terlupakan untuk anak muda. Saat mereka keluar dari kantor, hal pertama yang terpikir adalah kita. Hanya mata kita. Baru kemudian kita bisa ajak mereka lihat pemandangan lebih indah. Itu saja yang ingin kusampaikan. Terima kasih. Wajah Chen Lei tadi jadi hijau, puas banget lihatnya. Aku gak tahu gimana cara berterima kasih. Lu 11. Udah. Pokoknya kamu yang menangkan kasusnya. Aku senang banget. Aku cuma senang lihat Chen Lei kesulitan lagi nanti. Aku kasih tahu, sudah bertahun-tahun ikut Pak Zhao. Jarang lihat adegan yang bikin senang kayak gini. Kamu benar, tergantung masa depan. Pasti ada lebih banyak pertarungan kantor yang seru nanti. Jangan berharap aku lebih baik. Bawa kamu keluar dari Dubrik. Cuma biar kamu tonton pertarungan kantor. Pak Zhao, aku masih ada urusan. Kamu tunggu di sini. Proposalmu berhasil. Kamu yang akan tangani bagian ini nanti. Serahkan padaku. Gak apa-apa, udah jangan ngobrol. Kerja saja. Terima kasih Pak Zhao. Satu hal lagi. Besok kita ke bagian personalia untuk resmi masuk kerja. Masa percobaanmu selesai. Terima kasih Pak Zhao. Dan aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Pak Treho, akhirnya aku berhasil. Kau dengar? Tapi sekarang, aku tak bisa lagi berbagi suka dan duka denganmu. Aku sangat merindukan Pak Treho yang dulu. Halo, Bu, selamat datang. Ada perjanjian? Reservasi Pak Feng. Ningxing, Silakan lewat sini. Silakan duduk. Maaf, Pak Feng, aku terlambat hari ini. menunggu kecantikan seperti Anda. Aku tak punya konsep waktu. Anda sungguh seorang pria terhormat. Masakan barat di sini enak. Dan ada anggur merah Spanyol yang sangat bagus. Terima kasih. Halo, selamat datang. Ada perjanjian? Ada dua, nama belakang saya Zhao. Pak Zhao, tempat Anda di sini. Silakan. Dan Kiao, Kau duduk dulu. sudah lama tidak bertemu. Jingyao, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku baru tiba di Tiongkok. Kupikir ini sudah berakhir. Menemukanmu lagi. Izinkan saya perkenalkan, ini Nona Ningxing.
Senang bertemu lagi, Pak Treho. Kalian berdua saling kenal? Ya. Ceritanya panjang. Ngomong-ngomong, ini kolegaku. Dia pergi kemana? Baru saja kulihat temanmu pergi ke kamar kecil. Aku akan bantu mencarinya. Aneh sekali. Pekerjaan lancar? Sia-sia. Ini aku yang keluar. Astaga, bikin kaget. Lari apa? Benar-benar tak kusangka kita bertemu seperti ini. Yang datang bersamamu itu si perhiasan? Ya, hari ini juga kebetulan. Mari kita periksa kalibernya dulu, agar tidak salah bicara. Coba pikirkan, kan kita tadi tidak saling kenal. Jadi kita berpura-pura tidak saling kenal saja. Sekarang Tuan Feng sedang mengejarku. Kemunculan Tuan Treho pasti akan menjadi masalah tambahan. Aku sudah berbohong. Sekarang aku tidak tahu lagi harus menutupi berapa banyak kebohongan. Baiklah, jangan pikirkan terlalu banyak. Pergi duduk di tempat kalian masing-masing. Aku akan ke sana nanti. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Tuan Treho, temannya menunggu kamu di sana. Bolehkah kami duduk bersama? Kalau begitu, lain kali saja. Masih banyak waktu kok. Baiklah kalau begitu. Baru saja aku dengar dari Dan Kiao bahwa kamu bertemu melalui internet. Sebenarnya kita hanya bertemu sekali sebelumnya. Ada apa Tuan Feng? Kamu terlihat sangat akrab. Kita berdua adalah keluarga sahabat. Kamu tidak tahu ya? Dia adalah putra dari Liu Lanzi. Liu Lanzi, ketua dewan direksi perusahaan kita. Pelayan. Tuan Shao, apakah kamu kenal gadis itu? Ya, kenal. Menurutku mereka cocok sekali. Seperti pasangan kekasih. Mana mungkin? Temanku sudah punya istri. Jangan bicara omong kosong. Kenapa dia punya istri? Ningxia, kenapa kamu tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk suka mencampuri privasi orang lain? Sungguh membosankan. Tuan Shao, aku tidak bermaksud seperti itu. Menurutku gadis sebaik dia. Kalau sampai dengan menjadi selingkuh, sangat tidak berharga. Urusi urusanmu sendiri. Lagi pula, Hong Xiaodu bukanlah tipe gadis seperti itu.